Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial saya lagi. Pada video kali ini akan saya jelaskan pola dan kurikulum pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018. Nah, beberapa pola yang akan diterapkan dalam PPG dalam jabatan nanti itu ada 3. Diantaranya adalah pola daring dan pola offline atau tidak daring ya. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan disimak video berikutnya. Klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya. Silakan klik tombol subscribe. Terima kasih. Pola PPG dalam jabatan tahun 2018. Pola yang pertama adalah bagi daerah yang mempunyai layanan internet atau ada koneksi internetnya, nanti menggunakan model daring itu online. Nah, beberapa langkah yang nanti dikerjakan di dalam pola ke-1 ini itu pertama, 3 bulan pertama itu dilakukan secara daring itu online, berarti tidak ada tatap muka. Nah, 3 bulan ini nanti isinya adalah pendalaman materi tentang pendidikan dan profesi pendidik atau istilahnya adalah pedagogi. Nah, nanti ada modul yang akan diupload di forum daring ini. Nanti bagi peserta PPG di-download dan dipelajari. Begitu juga untuk materi bidang studi sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Itu juga nanti ada materinya ya, nanti yang akan di-download melalui forum dan nanti dipelajari, dan ini tidak ada tatap mukanya, tapi mungkin nanti beberapa saat mungkin dari pihak dosen pembimbing akan meminta untuk bertemu. Nanti dikonsultasikan saja, dibicarakan dengan dosen pembimbing masing-masing, barangkali nanti memerlukan pertemuan, tapi tidak wajib ya. Jadi ini kesepakatan bersama saja dengan pembimbingnya masing-masing. Jadi mode daring ini dilaksanakan selama 3 bulan dan ini berlaku hanya untuk yang daerah yang tersedia koneksi internet, yang ada layanan internetnya. Lalu di tahap berikutnya yaitu lokakarya, selama 5 minggu nanti dilaksanakan. Lokakarya lah ini tidak daring lagi tapi di LPTK masing-masing, yaitu kegiatannya adalah review hasil daring. Jadi pembahasan tentang materi-materi yang sulit atau susah pada pelaksanaan daring sebelumnya. Lalu berikutnya adalah lokakarya atau istilahnya pengembangan perangkat pembelajaran, bisa membuat media pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, penilaian dan seterusnya. Nanti dilaksanakan di 5 minggunya. Nih, 5 minggu dilaksanakan di LPTK dan itu full ya, tidak ada kosongnya. Lalu yang berikutnya adalah mungkin nanti ada penyusunan proposal PPK. Nah, jadi nanti jika diminta untuk menyusun PPK, maka pada 5 minggu ini nanti disusun proposalnya, apa saja yang akan diteliti dan nanti akan dilaksanakan pada kegiatan berikutnya ya. Jadi kegiatan yang kedua ini adalah lokakarya yang dilaksanakan di LPTK masing-masing. Lalu kegiatan yang ketiga adalah PPL, praktek pengalaman lapangan. Nah, ini nanti dilaksanakan selama 3 minggu. Nah, pelaksanaannya ini nanti ditentukan oleh LPTK dan pelaksanaannya di tempat sekolah yang ditunjuk ya, sekolah yang ditunjuk. Nah, sekolah yang ditunjuk nanti diawasi atau didampingi oleh satu guru pamong. Jadi mungkin dari pihak LPTK sudah menunjuk bagi Bapak Ibu yang sudah mendapat sertifikasi sebelumnya, dan nanti untuk mengawal PPL ini ya, PPL sesuai dengan jurusannya masing-masing. Lalu yang keempat berikutnya, setelah PPL dilaksanakan selama 3 minggu, nanti selanjutnya adalah ujian. Ujian ini istilahnya adalah uji kompetensi mahasiswa atau UKM PPG ya. Di uji kompetensi mahasiswa PPG nanti dilaksanakan secara serentak dan online, jadi seperti pelaksanaan UKG saja, tapi ini dilaksanakan selama proses PPG ya. Jadi
Setelah mengikuti daring, lokal karya dan PPL, maka langkah yang terakhir adalah UKM atau uji kompetensi mahasiswa. Nah, ini adalah langkah terakhir. Nanti jika lulus maka mendapatkan sertifikat pendidik. Nanti jika tidak lulus mungkin ada proses pengulangan ujian kompetensi. Oke, itu adalah pola pertama di dalam pola PPG dalam jabatan tahun 2018. Lalu berikutnya adalah pola yang kedua. Pola yang kedua yang diterapkan dalam PPG dalam jabatan yaitu khusus untuk daerah yang tidak ada layanan internet atau tidak memungkinkan untuk mengakses jaringan internet. Ini nanti ada beberapa langkah. Jadi langkah pertama, nanti kegiatan pertama itu dibagi menjadi dua. Namun untuk langkah kedua, 3, dan 4 itu sama dengan yang sebelumnya yaitu di pola pertama. Yang berbeda adalah di pola yang pertama ini, di kegiatan pertama itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah belajar secara mandiri, itu secara lama 2 bulan. Nanti diberikan modul ya dalam bentuk cetak printout fisik ya. Nanti dipelajari secara mandiri oleh peserta PPG. Jadi nanti mungkin ada modul yang akan diberikan untuk pendalaman materi baik itu pedagogik maupun bidang studinya masing-masing. Lalu yang berikutnya setelah belajar mandiri adalah review. Jadi nanti review mungkin pengiriman tugas atau ada pekerjaan yang harus dikerjakan nanti untuk mendapatkan nilai yang ada di kegiatan pertama ini. Nah, review pendalaman materi hasil belajar mandiri ya, seperti tugas. Nah, untuk kegiatan yang kedua, ketiga, dan keempat ini sama, yaitu lokal karya selama 5 minggu. Nanti dilaksanakan di LKTK kayak tadi sama, yaitu untuk membuat perangkat pembelajaran termasuk proposal PTK. Terus PPL, praktek pengalaman lapangan ya. Terus pelaksanaan hasil lokal karya. Jadi yang sudah tadi dibuat di lokal karya nanti dilaksanakan di PPL ini, akan didampingi oleh guru pemong. Lalu yang terakhir adalah UKM atau uji kompetensi mahasiswa PPG. Ini nanti sama dengan yang di atas, dilaksanakan secara serentak dan online seperti itu. Lalu pola yang terakhir adalah pola yang ketiga. Ini tidak ada layanan internet dan di daerah khusus ya, DK. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang berada di daerah khusus ini mungkin yang terpencil dan tidak memungkinkan untuk adanya internet, nanti ada pola tersendiri. Nanti diadakan pertama adalah kegiatannya adalah pembekalan ini selama 12 hari, cuma 12 hari saja. Jadi pembekalan ini dinamai dengan pelaksanaan program pembekalan guru daerah khusus atau istilahnya adalah PGDK, pembekalan guru daerah khusus yang diadakan oleh Ditjen KTK ya. Jadi nanti ada petugas yang melaksanakan pembekalan. Ini dilaksanakan selama 12 hari. Lalu berikutnya adalah 12 hari yang kedua adalah mandiri. Dan nanti ini mandiri ini nanti diberikan, mungkin di pembekalan ini nanti diberikan modul-modul, dan nanti selanjutnya adalah pendalaman materi sendiri. Pendalaman materi nanti bisa berupa pedagogik maupun materi bidang studinya dipelajari di sini secara mandiri ya. Jadi selama 12 hari yang kedua itu kita mempelajari modul-modul yang diberikan, baik itu materi yang berhubungan dengan pedagogik maupun bidang studinya masing-masing. Itu adalah kegiatan yang pertama. Lalu kegiatan kedua, 3, dan 4 ini sama saja, yaitu lokal karya, PPL, dan UKM PPG atau uji kompetensi mahasiswa seperti itu ya. Jadi dari ketiga pola ini yang berbeda cuma di kegiatan yang pertama. Di kegiatan kedua, ketiga, dan keempat itu sama saja yaitu lokal karya, PPL, dan UKM seperti itu ya. Ini nanti untuk pola ini nanti kita pakainya yang mana ya, tergantung dari lokasi kita nanti, apakah ada layanan internet atau mungkin daerah khusus atau cuma tidak ada layanan internet saja.
berarti pola ini nanti yang ditentukan nanti sesuai dengan daerah kita masing-masing ya, jadi tidak sama polanya. Kalau memang tidak ada lain aja berarti nanti menggunakan pola yang kedua atau mungkin pola yang ketiga. Lalu berikutnya adalah struktur kurikulum program PPG ya dalam jabatan. Jadi nanti pelaksanaan kurikulum ini sebanyak 24 SKS ya, 24 SKS nanti dibagi menjadi beberapa kegiatan. Kegiatannya pertama adalah daring pertama, mungkin mandiri pertama. Daring itu berarti khusus yang berada di daerah yang mempunyai koneksi internet. Untuk mandiri pertama berarti yang tidak ada internet, yaitu pendalaman materi, pendidikan, dan profesi pendidik, berarti pedagogik ya. Ini sebanyak 4 SKS. Terus daringnya kedua atau mandiri kedua, pendalaman materi bidang studi ya, dengan menerapkan prinsip TPA-CK. TPA-CK itu adalah Techno Pedagogical Context Knowledge. Nah, ini sebanyak 6 SKS. Ya, berarti materi yang sesuai dengan bidang studi ini lebih banyak. Lalu berikutnya adalah lokakarya. Lokakarya ini berarti pelaksanaannya di LPPK, review dan diskusi hasil pendalaman materi. Berarti membahas materi-materi yang diperoleh di daring pertama maupun daring yang kedua. Jadi bagi Bapak Ibu yang setelah membaca modul yang ada di daring 1 dan daring 2 mempunyai kesulitan, maka akan dibahas di sini di lokakarya ini. Nanti dilaksanakan di LPPK masing-masing dengan guru pembimbingnya. Terus lokakarya yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi berarti nanti ini adalah persiapan untuk melaksanakan PPL. Pelaksanaan PPL ini nanti dilaksanakan di kegiatan yang terakhir, tapi untuk pembuatan perangkat pembelajarannya di lokakarya yang kedua ini nanti dibuat perangkat pembelajaran dan bekal untuk melaksanakan peer teaching. Ini sebanyak 6 SKS. Terus yang berikutnya adalah lokakarya yang ketiga, yaitu penyusunan PTK ya, PTK nanti akan dilaksanakan PTK dan nanti dilaksanakan di proses lokakarya ini. Terus langkah yang terakhir adalah baru PPL ya, praktek pengalaman lapangan, nanti sebanyak 6 SKS dan ini dilaksanakan di sekolah, sudah di sekolah ya, sesuai dengan jenjangnya masing-masing, sehingga totalnya ada 24 SKS seperti itu ya. Daring itu daring, man itu mandiri, lokakarya, PPL itu praktek pengalaman. Nah, itu tadi beberapa pola dan struktur kurikulum yang akan dilaksanakan di program PPG dalam jabatan tahun 2018 ini. Silakan nanti bagi Bapak Ibu yang akan melakukan PPG dipelajari, dipahami untuk pola-pola yang ada. Pola ini nanti disesuaikan dengan lokasi kita yang kita berada ya, kita yang berada di sana di mana ya, apakah ada koneksi internet atau tidak. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe video saya ini ya, channel saya ini, untuk mendapatkan info-info berikutnya tentang PPG. Nah, karena nanti akan beberapa saat kemudian nanti saya akan update lagi untuk info yang lebih banyak lagi tentang PPG, dan semoga nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan PPG ini. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like-nya ya, subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.